Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalah. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Demikian ungkapan Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita seluruh komponen bangsa bahwa untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara superpower, maju dan jaya, maka langkah utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membenahi dan memperbaiki moral dan etika bangsa yang akhir-akhir ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebab bobroknya moral dan etika seseorang mencerminkan iman dan akidahnya telah goyah. Sedangkan kalau iman dan akidah telah goyah, maka lahirlah pola kehidupan jahiliyah. Contohnya seperti manusia hidup bebas, buas, beringas, ganas, bahkan jauh lebih ganas dari binatang buas. Sebagai bukti, tidak sedikit di antara kita yang gemar melakukan kemaksiatan, perjudian, pemerkosaan, pelacuran, perampokan, dan pembunuhan. Bahkan akhir-akhir ini kita menyaksikan Markus mulai bergentayangan. Bahkan meskipun Markus itu telah diringkus, akan muncul lagi Markus yang lebih rakus. Sehingga bukan hanya harta pajak yang dibajak, tetapi negara pun akan diinjak-injak. Itulah hadirin dampak langsung dari dekadensi moralitas yang dialami oleh sebuah bangsa. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya perbaikan moral dalam mewujudkan kebangkitan, kekuatan, dan kemuliaan bangsa, maka pada kesempatan ini kami akan membahas menata kembali moral etika bangsa dengan landasan Quran Surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Minas samai wal ardi walakin kazzabu
فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari kusikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih, pelimpah kasih, yang maha penyayang, pencurah sayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, dalam diskursus kajian ilmu mantik, ayat tersebut merupakan contoh qadiyah syartiyah mujabah. Sebab lau dalam ayat tersebut termasuk kalimat syarat dan jawab syaratnya terangkai dalam kalimat لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Hadirin, tambahnya referensi dari Dr. Abdullah Tolah Tobah dalam Ma'al Anbiya fil Quran menjelaskan secara tekstual, ayat tersebut ditunjukkan kepada kaum Sodom umat Nabi Lut alaihi salam berkenaan dengan 3 kemungkaran yang mereka lakukan. Yang pertama, kemungkaran istri Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, kebiasaan homoseks. Yang ketiga, tradisi menyamun di tempat yang terang. Meskipun ayat tersebut ditunjukkan kepada umat Nabi Lut alaihi salam, namun berlaku juga untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Jika kita amati secara seksama, kemungkaran-kemungkaran kaum Sodom tersebut, baik langsung maupun terselubung, tumbuh subur di negara kita laksana cendawan di musim hujan. Mari kita perhatikan kemungkaran istri Nabi Lut alaihi salam sebagai simbol istri-istri yang mempunyai koleksi boyfriend, gigolo atau pria idaman lain di luar suaminya, sehingga maraklah perselingkuhan dalam rumah tangga dan meningkatlah angka perceraian dalam kehidupan. Lalu kebiasaan homoseks merupakan simbol dari penyelewengan seksual yang kini marak di kota-kota besar Indonesia. Sementara tradisi menyamun di tempat yang terang merupakan simbol maraknya korupsi, menjaburnya kolusi, Pembahanannya nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, pencurian subsidi, perampokan anggaran, sampai kepada pembobolan aset-aset negara. Oleh karena itu, untuk mencegah turunnya azab Allah di negeri ini, kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pintar tapi juga benar. Politikus yang tidak hanya jago retorika, tapi juga beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Syauqi Beh dalam gubahan syairnya berkata, sungguh bangsa-bangsa akan maju, bangsa-bangsa akan jaya jika ditopang dengan etika dan moral serta akhlak yang mulia. Tapi bangsa-bangsa akan hancur, subur, rusak, binasa jika tidak ditopang dengan etika dan moral serta akhlak yang mulia.
Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Hadirin, jika hal tersebut yang kita aplikasikan, insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang kelak akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, sebangsa dan tanah air yang kami hormati, dari uraian syarahan ini dapat kita simpulkan: pertama, saat ini moral dan etika bangsa kita sedang terkoyak, maka kita wajib untuk menatanya kembali. Kedua, untuk menata kembali etika bangsa ini, kita harus membekali seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda, dengan iman, takwa, dan akhlakul karimah. Akhirnya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para pemimpin bangsa ini diberikan kekuatan oleh Allah dalam memimpin bangsa menuju kejayaan, serta tidak tergoda dengan tawaran kekuasaan dan kekayaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kedang kepok warnane kuning, semisale ora kapok undang bae maning. Pasar beli ikan teri, terinya bagus, ada di Wayuwangi. Selesai sudah MSG ini, mirip kita selesai tanpa mulai. Ke warung beli makanan, warungnya milik Bu Salman. Bila ada kesalahan segera dimaafkan, bila ada perasaan segera diungkapkan. Mentari senja mulai tenggelam, Hujan turun, air berjatuhan. Kita tutup MSG ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Konsulat Serang Putra.